di Bangkok ya. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun kita berada. Pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama mempelajari akan pelajaran kita bersama dengan konsep dan pendeta Pardosi. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan, terlebih khusus dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita akan boleh memulainya, dan untuk itu kita boleh sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan pada malam hari ini. Mempertemukan kami kembali untuk boleh belajar firman Tuhan. Terlebih khusus dalam pelajaran kami, diskusi pelajaran sekolah sahabat, hamba Tuhan Pendeta Muda Matias yang akan boleh menyampaikan sedikit materi yang boleh diringkaskan, dan kami akan boleh berdiskusi dari pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga semua kami yang boleh melihat dan juga mempelajari akan boleh terbantu memahami firman Tuhan. Berkati seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh juga menyaksikan di tayangan YouTube maupun Facebook. Berkati mereka semua agar semakin giat mereka belajar firman Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Baik sahabat-sahabat konsep dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang boleh bergabung pada malam hari ini, kita bersyukur kita boleh kembali untuk mendengarkan pelajaran diskusi sekolah sahabat kita, dan saya menyapa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang sedang menyaksikan di Facebook. Pastikan sahabat-sahabat konsep boleh bersama-sama dengan kita dan kita akan boleh mempelajarinya. Untuk berinteraksi, maka kami berikan kesempatan untuk boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar yang sementara live berjalan, boleh kita fasilitasi untuk bertanya, dan nanti kami semua para pendeta muda yang boleh hadir dan juga pendeta-pendeta yang boleh bergabung akan boleh memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat konsep. Untuk itu, waktu yang singkat ini kami berikan kepada Pendeta Muda Matias yang sementara akan boleh menyampaikan materi secara singkatnya atau ringkasan. Hamba Tuhan ini melayani di Ladang Baru di daerah Banjarnegara, tepatnya Jawa Tengah. Kami persilakan Pendeta Muda Matias. Baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang hadir pada sore hari ini atau petang sore ini. Dan kita akan tiba kepada pelajaran yang ke-9 dari judul besar buku sekolah sahabat kita, Mengelola Bagi Sang Guru Sampai Ia Datang. Dan di pelajaran yang ke-9 ini rupanya untuk menjadi pengelola yang baik bagi sang guru, maka kita diperingatkan untuk berhati-hati dengan ketamakan. Dan saat ini saya boleh minta tolong untuk boleh di-share screen agar kita boleh sama-sama belajar. Sudah terlihat? Belum, Pendeta Matias? Belum, Pendeta. Oh. Baik, sudah terlihat. Terima kasih, Pendeta. Baik, judul pelajaran kita pada minggu ini secara khusus judulnya adalah hati-hati dengan ketamakan. Ayat intinya kita bisa baca dalam Lukas pasal 12, ayat yang ke-15, demikianlah bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Boleh next slide. Next lagi. Baik, kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, maka ketamakan ini adalah hal yang sangat serius, sehingga ini diperingatkan lagi melalui pelajaran sekolah sahabat kita, dan dikatakan di sana bahwa ketamakan adalah masalah
besar. Kenapa? Karena ketamakan didefinisikan sebagai satu keinginan luar biasa pada kekayaan atau pada sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Sehingga dalam hal ini ketamakan menjadi masalah yang besar atau masalah yang serius. Lalu dikatakan bahwa ketamakan adalah sangat merusak, sehingga Allah memilih untuk memperingatkannya dalam hukum moralnya secara khusus dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Tentunya di sana dikatakan bahwa jangan mengingini. Dan ringkasannya ada di sana ya. Dan dikatakan bahwa ketamakan sebagai daftar dosa yang keji. Itu bisa kita temukan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sehingga di pendahuluan ini kita boleh ketahui bersama bahwa ketamakan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Sehingga ini menjadi pelajaran penting untuk kita ingat juga. Baik, di pelajaran hari Minggu kita boleh temukan di sana dosa asal yang utama. Ya, kita tahu bersama bahwa asal mula dosa terjadi oleh karena ketamakan. Dan ketamakan timbul dari hati Lucifer, di mana dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Yang sebenarnya Lucifer adalah ciptaan, sementara Allah adalah pencipta. Tetapi dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Inilah salah satu contoh sifat tamak pertama kali yang terjadi melalui Lucifer. Nah, dikatakan bahwa menginginkan lebih yang bukan bagiannya. Kalau kita lihat bersama, kita baca di Yesaya pasal 14, ayat 12 sampai 14, kita temui di sana bahwa digambarkan bahwa setan atau Lucifer, dia menginginkan tempat yang seharusnya bukan tempat. Dan tidak diragukan lagi bahwa pada awalnya, ya, dia tidak mengerti bahwa keinginan yang salah itu sedang menuntunnya. Dan itulah yang menuntun dalam ketamakan. Dan ini menjadi hal yang serius setelah kesalahan yang dibuat oleh Lucifer melalui keinginan yang seharusnya bukan menjadi haknya. Akhirnya dia diusir dari sorga beserta dengan malaikat yang sama-sama berontak dengan dia. Sehingga dalam hal ini kita tahu bersama bahwa rupanya dosa atau asal dosa pertama itu muncul karena ketamakan. Ya. Baik, kita lanjut karena ini saya ringkaskan saja. Pelajaran hari Senin. Satu perkara terkutuk di perkemahan. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Lama, rupanya khususnya di Yosua pasal 7, rupanya kita temui di sana bahwa masalah mengenai ketamakan adalah masalah yang sangat serius, ya. Dan ketamakan ini terjadi bahkan dilakukan oleh salah satu orang, tapi itu membawa dampak yang besar bagi seluruh orang Israel pada saat itu. Bagi bangsa Israel mengalami satu pengalaman terbesar dalam sejarah mereka, di mana kita tahu bersama ceritanya mereka mengembara 40 tahun di padang belantara dan akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Nah, setelah kemenangan yang besar itu, rupanya ada satu dosa yang dilakukan oleh Akan, ya, sesuai dengan Yosua pasal 7, dikatakan di sana bahwa akan mengambil sebagian barang jarahan untuk dirinya, dan hal ini membawa hukuman untuk dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini sahabat-sahabat konsep yang diberkati dan bahkan kita semua, kita perlu ingat baik-baik bahwa ketamakan itu selalu menuju kepada keuntungan bagi diri sendiri, dan akibatnya Alkitab catat bahwa ini membawa akibat yang sangat serius, seperti yang dicatat dalam Yosua pasal yang ke-7. Dan kita tahu bersama bahwa ketamakan akhirnya membawa masalah besar bagi bangsa Israel, dan bukan hanya itu saja. Akan dicatat di Alkitab bahwa dia dilempari hingga mati, ya, oleh karena ketamakan yang dimiliki dalam hatinya, yaitu dia mengambil satu barang yang sebenarnya barang itu bukan miliknya. Baik, next. Berhati-hatilah kepada ketamakan, ingat peristiwa Akan, karena ini menuntun kepada kematian. Lalu kita lanjut hati Yudas, ya. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita baca kisahnya Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, lalu Matius 26 ayat 14 sampai 16, maka kita akan temui di sana bahwa kisah mengenai Yudas adalah kisah yang sangat-sangat serius untuk kita perhatikan baik-baik. Kisah Yudas dicatat dalam Alkitab sebagai satu peristiwa yang tragis dalam kitab suci, di mana kita tahu bersama
dia memiliki kesempatan yang sangat luar biasa bersama 11 murid lainnya untuk bersama-sama dengan Yesus. Dia belajar langsung dengan Yesus, dia hidup dengan Yesus, dia melihat bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang seharusnya dia percaya penuh bahkan menyerahkan hatinya totalitas kepada Yesus. Tetapi yang terjadi adalah dia tidak menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Yesus pada saat itu. Sehingga satu pelajaran yang sangat mengerikan bagi kita semua tentang bahaya yang dibawa oleh ketamakan yang timbul dalam diri Yudas. Ya, apa yang kelihatannya hal kecil, satu keinginan sederhana dalam hati dapat membawa kepada bencana dan hilang selama-lamanya. Dan kita tahu bersama bahwa dalam kondisi ini Yudas maksud saya, Yudas karena dia melakukan dosa yang dituntun oleh keinginan sederhana di dalam masuk ke dalam keinginan untuk membunuh Yesus, menjual Yesus saat itu, dan akhirnya kita tahu bersama kesalahan itu menuntunnya kepada rasa bersalah yang dalam, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Dan kita tahu bersama bahwa Yudas tidak akan ada di sorga oleh karena dia mengambil sebuah keputusan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Baik, kita lanjut pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu adalah pelajaran mengenai Ananias dan Safira. Nah, kita tahu bersama bahwa pelajaran Ananias dan Safira adalah satu kisah yang sangat penting juga yang mengingatkan kita mengenai ketamakan. Ya, Ananias dan Safira, kalau kita baca kisahnya, kisah 4 ayat 31 sampai 35, secara khusus sebelumnya kita baca kisahnya mengenai kisah 5 ayat 1 sampai 11 mengenai Ananias dan Safira. Kita temui di sana bahwa Ananias dan Safira didorong oleh keinginan hati, motivasi yang baik, yang luar biasa, di mana awalnya mereka menginginkan untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan pekerjaan Tuhan pada saat gereja mula-mula. Tetapi yang terjadi, kalau kita baca kisahnya sampai selesai, kenapa sehingga mereka terdorong untuk melakukan hal ini? Karena Ananias dan Safira melihat bahwa orang-orang yang saat itu melakukan hal yang sama, menjual segalanya, lalu memberikan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu, mereka baik-baik saja dan mereka bersuka cita atas apa yang mereka lakukan. Namun, yang terjadi selanjutnya dari kisah kedua orang ini adalah akan tetapi Ananias dan Safira, walaupun mereka memulai dengan motif yang benar, tetapi yang menjadi masalah adalah ketamakan menyebabkan mereka meletakkan di hadapan rasul-rasul dan mereka berpura-pura apa yang sebenarnya tidak demikian. Nah, kita tahu bersama ceritanya, Ananias dan Safira awalnya berjanji untuk menyerahkan seluruhnya untuk diberikan kepada rasul-rasul pada saat itu. Tetapi karena ketamakan mendorong mereka, sehingga mereka hanya menyerahkan sebagian. Mereka lupa dengan nasar mereka pada awal. Sehingga kita tahu bersama, akhirnya Ananias dan Safira harus menanggung akibatnya. Mirip dengan Yudas. Tapi kalau Yudas memilih untuk mengakhiri hidupnya, sementara Ananias dan Safira, mereka harus berakhir oleh karena nazar yang mereka sudah buat. Baik, pelajaran hari Kamis, kita lanjut. Pelajaran hari Kamis mengenai mengalahkan ketamakan. Ya, kita tahu bersama bahwa selain daripada pelajaran sekolah sahabat kita memberikan contoh-contoh orang yang tamak, maka diberikan kita juga tips bagaimana supaya kita mengalahkan ketamakan. Ya, dan kalau kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis, kita temui di sana bahwa ada kurang lebih 3 tips yang dikasih supaya kita boleh meninggalkan ketamakan. Yang pertama adalah di dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan bahwa buatlah keputusan untuk melayani dan bergantung hanya kepada Allah saja. Dan kita akan menjadi bagian keluarga. Ya, kalau kita tahu Yosua 24 ayat 15, ini adalah sebuah komitmen yang dalam, yang luar biasa daripada Yakub waktu itu. Dia katakan bahwa Yosua dikatakan bahwa saya akan beribadah kepada Tuhan beserta dengan keluarga. Ya. Dan tips yang kedua yang dicatat oleh pelajaran sekolah sahabat bahwa kalau kita mau meninggalkan ketamakan, maka kita harus berdoalah setiap hari dan masukkan dalam doa kita agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya.
Jadi salah satu hal terbaik untuk kita boleh tinggalkan ketamakan adalah selalu berdoa, meminta Tuhan agar kita tidak dibawa kepada ketamakan. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah belajarlah dari kitab suci secara teratur. Ya. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Kita tahu bersama ayat itu sangat baik sekali dengan apakah seorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya dengan sesuai dengan apa firman Tuhan. Jadi tiga hal ini, hal sederhana yang dicatat di pelajaran sekolah sahabat. Tapi kalau ini dilakukan, maka ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk menolong kita meninggalkan ketamakan. Lalu dikatakan bahwa mengutamakan Tuhan dengan mencarinya, karena dengan memiliki waktu terus-menerus berkualitas dengan Tuhan, kita akan disanggupkan untuk mengalahkan ketamakan dalam hati. Dan kita akan tunduk kepada keinginan atau kehendak Tuhan saja. Sehingga dengan demikian, maka semoga mengalahkan ketamakan ini yang diberikan oleh pelajaran sekolah sahabat kita boleh ikuti dengan baik untuk kita tinggalkan sifat tamak dari dalam hati. Baik, untuk kesimpulan. Sebagai kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa berhati-hatilah dengan dosa ketamakan. Karena banyak kisah orang yang tamak di dalam Alkitab berakhir dengan sesuatu yang menyedihkan. Dan tentunya mereka kehilangan kehidupan kekal. Ya. Kita tahu bersama kisah-kisah tadi catat, mereka kehilangan kehidupan kekal karena tamak. Ketika motif kita benar, tetapi timbul ketamakan dalam hati, maka akan menyebabkan kita lebih tunduk kepada ketamakan daripada melanjutkan motif yang benar yang dibangun di awal. Ya, tadi contohnya adalah Ananias dan Safira. Dan yang terakhir, hanya sikap rendah hati dan tunduk kepada Allah saja yang akan menyangguhkan kita mengalahkan ketamakan. Dan jika kita memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, maka kita akan disanggupkan untuk mengalahkan yang namanya ketamakan. Ya, semoga pelajaran sekolah sahabat atau ringkasan yang sederhana yang sudah saya sampaikan boleh menolong kita untuk mengawali diskusi kita dalam kesempatan yang baik ini. Untuk itu waktu yang baik ini saya kembalikan kepada pemimpin acara Pendeta Muda Alexander. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Matias yang sudah boleh memberikan materi pelajaran sekolah sahabat kita secara ringkas pada malam hari ini. Kita berbahagia karena kita boleh masuk dalam jam diskusi kita ya dengan satu perikop judul hati-hati dengan ketamakan. Tadi sudah disampaikan beberapa poin ataupun beberapa penjelasan yang disampaikan. Memang dari pelajaran ini, jika itu dikaitkan dengan tema besar dari pelajaran sekolah sahabat kita, maka salah satu sifat kita tidak bisa memelihara milik Tuhan dalam konteks penata layanan, maka sifat inilah yang akan membuat kita rusak punya hubungan sama Tuhan, yaitu adalah sifat ketamakan. Maka di sana berhati-hati kita dengan sifat ini ya. Jangan-jangan kita juga sebagai orang Kristen bisa jadi hidup keagamaan kita ini ya beribadah setiap hari, baca renungan pagi, renungan malam, Rabu malam, Vesper, dan juga bahkan Sabat, maka kita seolah terhindar dari sifat ketamakan. Tapi mungkin ketika ada satu hal-hal yang kita lebih condong kepada sebuah hal-hal tertentu daripada Tuhan, maka secara tidak sadar kita sedang akan boleh sama-sama berdiskusi pada malam hari ini. Dan saya rindu menyapa untuk seluruh sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan di live streaming kita di Facebook. Dan saya sangat senang untuk menyapa Bapak Letus Tarung ya, yang selalu boleh bersama dengan kita. Dengan setianya Bapak Letus Tarung ini dari malam ke malam bisa terlibat berdiskusi dan juga interaksi bersama dengan kita. Ini kalau tidak salah Pendeta Abigail ya, anggota jemaatnya atau mantan anggota jemaatnya, atau masih sekarang ya Pendeta Abi ya?
Masih sampai sekarang atau mantan anggota ya? Mantan anggota. Wah, ini berarti memang Pendeta Abi sangat dirindukan ya menyampaikan sekolah sahabat sama Bapak Letus Tarung ya. Selamat jumpa kembali Pak. Baik, ini ada 3 pertanyaan termasuk Bapak Letus Tarung punya pertanyaan. Saya lihat ada 2 pertanyaan dari Bapak Letus Tarung. Terima kasih Bapak sudah masuk kepada kami akan diskusikan. Tapi ini ada pertanyaan terlebih dahulu diawali ya Pak, supaya nanti pertanyaannya itu bisa sistematis untuk dijawabnya. Pertanyaan yang pertama nanti boleh dibantu untuk Pendeta Matias sebagai materi. Pertanyaannya demikian Pendeta. Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari pikiran mengingini yang menuntun pada tindakan dosa. Mengingini dalam konteks ini mungkin dalam hal ketamakan ini ya. Bagaimana kita bisa lepas Pendeta dari hal seperti ini atau terhindar? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kita tahu bersama bahwa pelajaran sekolah sahabat kita dijelaskan juga dengan baik di sana, bagaimana bahwa sifat tamak ini adalah hal yang sangat dibenci Tuhan. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa di dalam firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga hati kita ya. Karena kita ingat baik-baik bahwa hati kita ini adalah awal mula sebelum kita melakukan sesuatu, itu terjadi di sana ya. Artinya timbul kerangka berpikir itu dari dalam pikiran kita itu yang memulai tindakan ada dalam hati kita. Sehingga dalam hal ini ketika ditanyakan bagaimana supaya kita terhindar, selain kita hidup di dunia kita tidak akan terhindar dengan yang namanya keinginan untuk menginginkan sesuatu. Karena setiap hari kita diperhadapkan kepada memilih untuk melakukan sesuatu. Sehingga dalam hal ini untuk menjaga hati kita tetap baik, terhindar dari ketamakan, maka kita harus selalu merenungkan firman Tuhan dan selalu meminta petunjuk Tuhan. Karena hanya dengan itulah kita akan sanggup terhindar dari ketamakan. Ya. Kita tahu bersama bahwa seperti tadi saya katakan dalam ringkasan tadi, Ananias dan Safira mereka memiliki motif yang benar awal, tapi karena hatinya tidak dijaga, sehingga itu akhirnya ketamakan timbul dalam hatinya dan menuntun kepada sesuatu yang tidak benar lagi. Walaupun awalnya motifnya benar, tapi caranya tidak benar karena hatinya tidak dijaga untuk menjalankan motif yang benar. Sehingga dalam hal ini saya dapat katakan bahwa kita tidak bisa terhindar, tapi kita bisa memilih untuk menghindari. Nah, kita tidak bisa terhindar, tapi kita bisa memilih untuk menghindari sifat tamak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias yang sudah boleh menjawab. Mungkin saya juga memberikan respon dari pertanyaan ini ya. Bagaimana pertanyaan yang boleh masuk, bagaimana kita bisa terhindar dari rasa mengingini. Tadi ada satu kalimat yang saya perlu juga kutip adalah, manusia selama masih hidup tidak akan pernah terhindar dari kata mengingini. Pasti akan ada momen-momen di mana kita mengingini. Maka frasa dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan hati-hati dengan ketamakan. Artinya ada warning di sana, ya. Dan konsep itu dijelaskan dalam pelajaran sekolah sahabat. Saya coba baca dulu ya dalam kalimatnya, dia katakan demikian. Ketamakan itu adalah mengingini sesuatu yang seharusnya tidak kita miliki. Dan sangat mengingininya sehingga keinginan kita akan hal itu menjadi fokus hati kita. Gantinya kepada Allah. Nah, dari kalimat pelajaran sekolah sahabat kita ini jelas ya. Kita adalah manusia yang pasti ada kebutuhan dan juga tak terlepas ada sebuah keinginan. Nah, keinginan inilah yang akan merusak sesuatu hubungan kita kepada Tuhan.
Jadi dengan kata lain, dalam konteks ini tadi sudah disampaikan oleh pekabarannya, ada cerita mengenai Akan, ya. Pada waktu dia tidak memahami maksud daripada apa yang Tuhan inginkan pada bangsa Israel itu, dan dia memutuskan karena keinginannya. Yang pertama, yang kedua, begitu juga dengan Yudas. Awalnya Yudas dia memilih untuk jadi pengikut Kristus, betul ya? Yudas ini dia mengatakan mampu untuk menjadi murid Yesus, berbeda daripada murid-murid yang lain. Itu motivasi yang bagus, ya. Tapi dia jatuh dan terbentur karena apa? Keinginan di sana. Yang sebenarnya itu bukan kebutuhannya dia. Kita tahu bahwa sebuah kebutuhan akan bisa kita jalani dengan apa yang kita dapat. Tapi sebuah keinginan itu tidak ada pun, kita pun bisa hidup, kan begitu ya. Nah, disinilah masalah daripada ketamakan itu yang terjadi, yang berlawanan dengan kehidupan kita selama kita menjalani hidup di dunia ini. Nah, apakah kita bisa hindari? Jawabannya amat sangat bisa. Tadi tipsnya sudah dikasih. Saya sangat senang praktikalnya pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan pemahaman kita lebih dalam ya, sehubungan dengan praktikalnya. Kita bisa mengalahkan ketamakan. Itu dalam 1 Korintus 10:13 ya sebagai dasar ya, kalau saya tidak salah. Pendeta Matias tadi sudah sampaikan itu, kalau tidak salah saya tadi ada 4 bagaimana kita bisa menghindari ketamakan itu. Yang pertama, buatlah keputusan untuk melayani dan bergantung kepada Allah. Nah, ini poinnya ya. Kalau seluruh orang-orang Kristen memahami konsep ini, maka dia sudah satu step terhindar dari apa? Ketamakan. Yang kedua, berdoa setiap hari. Karena kan tadi dikatakan, kita tidak bisa menghindari sebuah keinginan. Yang kita bisa lakukan adalah mengontrol keinginan kita. Apakah lebih besar dari kebutuhan kita, atau kita bisa kontrol keinginan kita. Dengan apa? Berdoa di sana. Dan yang ketiga, belajar kitab suci teratur, ini sistematis maksudnya ya. Dan yang terakhir adalah mengutamakan Tuhan dari segala hal yang kita mau lakukan. Coba 4 poin ini pasti kita akan terhindar. Ya, mungkin itu dari saya untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan yang boleh masuk di pertanyaan yang pertama. Saya mau langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua. Ini boleh langsung dijawab oleh Pendeta Abigail. Ya, Pendeta. Pertanyaannya begini, Pendeta. Dari Bapak Letus Tareng kita fasilitasi untuk bertanya. Apakah ada cara menebus dosa ketamakan? Itu pertanyaan yang pertama. Nanti pertanyaan yang kedua kita akan boleh bahas lagi karena ini pertanyaan yang berbeda. Silahkan Pendeta Abi dan dilanjutkan nanti Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Mudah-mudahan sinyal saya baik. Apakah ada cara menebus dosa ketamakan? Ya. Menurut saya setiap dosa bisa ditebus ya. Masalahnya adalah ada kesempatannya atau tidak. Nah, yang menjadi masalah seperti Ananias dan Safira dan lain kesempatan untuk membalikkan keadaan mereka, karena itu sudah diputuskan oleh Tuhan itu sendiri untuk menghukum mereka pada saat itu juga. Nah, jadi kalau masih ada kesempatan diberikan kepada kita untuk menebus kesalahan tersebut, ya kita harus berubah, ya berubah diri kita, karena Yesus tetap menerima setiap orang yang rindu datang kepadanya, rendah hati untuk melayani Dia dengan sepenuh hati. Ya, orang-orang yang tamak itu bukan berarti dia akan selalu menjadi orang yang tamak. Ya. Ya. Ada kesempatan juga bagi setiap orang untuk berubah dan bertobat dari ketamakan. Ya. Dan banyak cara yang Tuhan bisa gunakan bagi setiap orang untuk berubah dari ketamakannya, dan banyak cara juga Tuhan bisa menegur orang-orang yang tamak untuk berubah. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah masih ada kesempatan
untuk menebus atau untuk berubah dari kesalahan tersebut, ya. Jadi kalau ditanya apakah ada cara untuk menebus dosa ketamakan, ya Tuhan menebus setiap dosa apapun itu. Yesus Kristus mati untuk setiap dosa yang telah ada di dunia ini. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kesempatan itu masih ada kepada kita atau tidak. Selagi masih ada kesempatan, ya dosa itu bisa berubah, atau maksud saya orang itu bisa berubah jadi lebih baik ketika dia bertobat dan menyerahkan hidup. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Abigail. Kami persilakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Saya pikir saya satu pemahaman dengan yang dikatakan Pendeta Abigail. Kenapa? Kita tahu bersama pelajaran hari Minggu itu dimulai dengan apa yang dilakukan oleh Lucifer. Lucifer, kalau kita baca tulisan Roh Nubuat, dia dikasih kesempatan berkali-kali. Tetapi ketamakan keinginan hatinya lebih besar daripada keinginan untuk bertobat. Sehingga kita tahu bersama pada akhirnya Allah putuskan diusir dari sorga. Setelah diusir dari sorga, dia tidak berhenti. Karena yang diawali dengan ketamakan melawan Tuhan, dia ingin seperti Tuhan, akhirnya dituntun lagi dia cari pengikut. Untuk apa? Sama-sama berontak kepada Tuhan. Sehingga dalam hal ini sebenarnya bisa kita tinggalkan dosa ketamakan. Asalkan kita mau tunduk kepada Allah dan mau bertobat, ya. Kalau kita tidak bertobat, maka kisah-kisah yang tadi diberikan contoh di pelajaran sekolah sahabat kita, baik itu Yudas, baik itu Ananias Safira, baik itu Akan, ya itu akan menjadi bagian kita. Nah, kita tahu bersama yang paling jelas di Alkitab, setan akhirnya nanti akan dibinasakan selama-lamanya. Itu dimulai oleh karena ketamakan yang ada dalam hatinya ketika dia ingin sama seperti Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Abigail dan juga Pendeta Matias. Dan saya coba simpulkan dari pertanyaan tersebut dengan jawaban yang boleh diberikan. Maka pertanyaannya, apakah ada cara menebus dosa ketamakan? Jawabannya ada. Ya, dalam beberapa konteks yang disampaikan pelajaran sekolah sahabat, mereka tidak punya kesempatan karena sudah diberikan kesempatan, kan begitu ya? Sudah diberikan kesempatan tadi yang disampaikan. Tetapi untuk kita sekarang yang hidup, contoh yang disampaikan Alkitab itu adalah contoh nyata untuk kita perbaiki sekarang. Ya, kalau kita boleh lihat sekarang dalam cerita yang lain, mungkin dosa ketamakan yang terlihat dan pada akhirnya ditebus dan dia berubah dalam konteks dia bertobat. Ya, dia bertobat, dia merubah kebiasaan yang dulu tamak. Dia tidak lakukan. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita, saya tadi membacanya di dalam pelajaran yang hari Kamis mengalahkan ketamakan itu, salah satunya di sana kan ada satu sifat yang dimana ketamakan ini membuat orang ini menjadi tidak kenal Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, kita tahu dalam konteks ini pun ada cerita yang lain yang disampaikan Alkitab, sebagaimana pada waktu Yesus berjalan dari satu kota ke kota yang lain, dia berjumpa dengan Zakheus atau si pemungut cukai, ya di sana. Dan Yesus berjumpa dengan dia dan Yesus katakan bahwa aku akan menginap atau menumpang di rumahmu. Dan di sana kita tahu terjadi sebuah konsep keselamatan sekaligus panggilan keselamatan sekaligus pertobatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh si pemungut cukai itu. Dan dia tidak lagi melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Ya, dia tinggalkan, dia berubah. Dan dia bertobat dari sifat yang tamak itu. Dulu dia melakukan hidupnya sebisa mungkin, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu harus mendatangkan keuntungan. Tapi setelah perjumpaan dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia tidak lagi lakukan hal yang sama. Nah, sebagaimana kita sekarang, ketika kita mengalami perjumpaan, kita sudah ditebus. Ya, kita sudah diselamatkan, kita sudah dijamin. Apakah kita masih mau hidup tamak? Artinya orang Kristen akan terhindar dari
ketamakan. Nah, penebusannya yang kita bisa lakukan kalau kita sudah merasa ini semua sudah dibayar oleh Tuhan, otomatis kita akan merespon penebusan Tuhan itu dengan cara hidup kita yang lebih baik dari hari sebelumnya kepada hari yang depan lebih baik. Ya, mungkin itu bahan dari saya dari sebuah pertanyaan yang boleh masuk dari Bapak Letus Sarung. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaannya saya mau ke Pendeta Edwin terlebih dahulu. Pendeta, begini. Kita tahu dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada beberapa penyinggungan-penyinggungan yang dimana dosa ketamakan itu ada beberapa indikator yang tadi disampaikan. Dan itu terlihat jelas dalam buku sekolah sahabat kita di hari Kamis. Di sini ada pertanyaannya masuk demikian. Bagaimana ketika saya menyadarkan sahabat, keluarga, rekan, atau bahkan anggota jemaat kita yang terlihat tamak dengan tanda kutip, dia bekerja keras atau bekerja hingga tidak menyucikan sahabat. Nah, dengan alasan atau dalih untuk masa depan anak-anaknya. Pertanyaannya, Pak Pendeta, apakah ini kita bisa bantu dia? Bagaimana cara langkah yang kita perlu lakukan? Silakan Pendeta Edwin. Nanti boleh ditambahkan oleh Pendeta. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali bagi kita. Dan terima kasih atas pertanyaan yang indah. Bagaimana caranya menyadarkan teman kita, sahabat kita yang mungkin saja memiliki alasan untuk tidak bergereja ataupun tidak berbakti pada hari Sabat. Baik, itulah yang menjadi tugas kita sebagai anggota tubuh Kristus, harus saling menopang, saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain, untuk boleh menguatkan satu dengan yang lain. Dan berbicara tentang pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini, kita lihat bahwa dosa ketamakan itu disejajarkan dengan dosa yang sangat keji, seperti perzinahan, percabulan, pemburit, dan lain sebagainya, yang ditulis di dalam 1 Korintus itu. Bahwa ketamakan itu sama halnya dengan hal itu, menjijikkan. Dan itu tidak disukai dan tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita sebagai anggota dan juga sebagai sahabat, kalau ada teman kita, kalau ada sahabat kita yang mungkin berpikir bahwa lebih baik saya memikirkan kehidupan saya dan juga kehidupan anak-anak saya ketimbang daripada kebenaran, mencari kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Caranya ya satu, kita datang kepada mereka dan kita berdoa, kita sampaikan motivasi, kita berikan pengharapan-pengharapan dari Alkitab. Contoh yang kita bisa buat, yang pertama adalah kita bacakan firman Tuhan yang menguatkannya, bahwa di dalam Matius 6 ayat yang ke-25, contohnya, salah satunya, firman Tuhan katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi, bahwa kehidupan kita ini, kalau memang kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita. Sehingga kita tidak akan mencoba untuk melanggar akan perintah Tuhan untuk membutuhi kebutuhan kita. Tadi kasusnya kan, sehingga mereka tidak lagi memelihara hari Sabat, tidak lagi ke gereja. Jadi memang ini yang kadang-kadang menjadi alasan bahwa kita masih berpikir, oh nanti kalau saya tidak ke gereja, saya akan dipecat, saya akan tidak bekerja lagi, bagaimana nanti keluarga saya. Nah, memang kita perlu iman. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pendeta Matias dan juga Pendeta Alexander, bagaimana kita harus belajar firman Tuhan. Setia kepada Tuhan,
agar hati dan juga pikiran kita bersih dari ketamakan, keinginan-keinginan yang mengikat kita untuk jauh daripada Tuhan. Karena memang berbicara tentang hal ini menjadi satu tantangan berat bagi kita. Karena kalau saya tinggalkan kerjaan, apakah saya akan makan dari gereja? Apakah saya akan dibantu oleh orang gereja? Itu menjadi tantangan bagi kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan katakan dalam firman-Nya, burung pipit pun Tuhan pelihara. Tuhan tahu apa keperluan kita. Jadi kalau Tuhan tahu keperluan kita, apalagi yang harus kita takutkan, apalagi yang harus kita khawatirkan, sehingga kita tidak perlu mengorbankan iman kita, tidak perlu mengorbankan hari Sabat untuk bekerja dan juga untuk mencari masa depan anak-anak kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Jadi kita harus motivasi teman kita, sahabat kita dengan kekuatan-kekuatan iman dan juga bukti. Dan juga yang kedua mungkin kita cari solusi kepada saudara kita ini, di mana pekerjaan yang tidak masuk pada hari Sabat, sehingga dia bisa bekerja di sana dan juga anak-anaknya tetap memiliki masa depan ke depan. Itu sedikit yang bisa saya berikan, mungkin bisa ditambah oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Abi, silakan Pendeta. Ya, sebenarnya pertanyaan ini adalah bagaimana cara kita menyadarkan orang ya. Memang untuk menyadarkan orang itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Mungkin yang lebih tepat ya, menurut saya pelajaran ini adalah kita coba aplikasikan untuk diri kita terlebih dahulu, diri kita sendiri dulu ya. Bagaimana untuk kita tidak tamak, bagaimana untuk kita tidak egois, bagaimana kita tidak cinta uang, dan lain sebagainya. Ketika kita mulai dari diri kita sendiri, rasanya akan lebih mudah ketika kita bicara dari hati ke hati kepada orang lain ya. Dan Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita untuk tidak menghakimi, dan juga kita menasihati orang lewat cara-cara Yesus ya, 4 mata. Lalu kita juga bisa bicara dengan kasih dan lain sebagainya. Kalau kita menyadarkan seseorang tentang ketamakan, kadang-kadang kita akan greget sendiri ya. Kita lihat orang ini, kenapa sih sampai kerja hari Sabat, sampai harus melakukan ini itu sampai istilahnya supaya dapat duit banyak seperti itu ya. Lalu kita merasa gregetan gitu ya, seperti pengen sekali saya tegur gitu ya. Tapi ya itulah, menurut saya pelajaran kita malam hari ini coba kita aplikasikanlah dulu untuk diri kita sendiri ya. Kalau itu bisa kita aplikasikan untuk diri kita sendiri ya, mudah-mudahan itu pun dapat berdampak bagi orang lain ya. Karena ketika orang lain melihat juga apa yang kita terapkan ya, itu juga pasti akan menular ya untuk orang lain. Dan ya mudah-mudahan anggota-anggota gereja kita, walaupun kita tidak bisa memaksa setiap orang untuk hidup baik dan benar, tapi setidaknya kita berusaha melalui pelajaran-pelajaran, melalui khotbah, melalui pendekatan-pendekatan untuk setiap anggota-anggota kita untuk hidup seperti Yesus Kristus ya, tidak tamak sama sekali. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Abi yang sudah memberikan respon dari pertanyaan yang masuk. Saya tangkap dari Pendeta Edwin dan juga Pendeta Abi dari jawabannya. Saya kembali meringkaskannya adalah yang pertama, tidak bisa kita menyadarkan sesama kita dengan kata-kata kita. Yang bisa menyadarkan sesama kita hanyalah firman Tuhan. Ya, tadi Pendeta Edwin sampaikan demikian. Yang kedua, Pendeta Abi, setelah firman Tuhan dapat merubah, mungkin kita jangan langsung berikan kepada sesama kita dulu, tapi kepada kita terlebih dahulu, supaya kita ini adalah orang yang memberikan contoh kepada orang itu
atau sesama kita itu ya. Dan setelah demikian, maka kita perlu memberikan beberapa nasihat ya untuk diberikan kepada sesama kita itu. Karena memang kalau dibilang manusia di akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, nah itu betul akhir zaman ya. Dan tidak lagi menghormati hari Sabat, itu artinya sudah meninggalkan siapa? Sudah meninggalkan Tuhan. Nah, klimaks daripada pekabaran kita sepanjang kita boleh menutup sejarah dunia kita ini adalah meninggalkan penyembahan. Nah, jika memang ada umat-umat Tuhan yang sudah berani meninggalkan penyembahan hanya karena ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itu akan menjadi masalah ke depan ya. Akan ada menjadi komunikasi yang salah sama Tuhan yang dia sembah. Ya, sebagai orang yang lebih rohani kita hanya bisa menasehati, mengingatkan. Masalah perubahan bukan tugas kita, itu hanya tugas Roh Kudus dan Tuhan kepada orang tersebut. Mungkin itu Bapak Letus Tarung yang kami bisa sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Sedikitnya boleh bisa menjawab dan kita sama-sama berdoa supaya kita boleh terhindar dari sifat ketamakan. Baik kami sebagai gembala jemaat, baik juga seluruh anggota jemaat, kita berdoa supaya kita terhindar dari sifat-sifat ini dan kita memperoleh hidup sorga. Sekarang kita akan berikan ke Pendeta Matias Tanii sebagai closing statement untuk mengakhiri diskusi kita malam hari ini. Baik, terima kasih untuk waktu yang baik kita sudah belajar bersama-sama. Dan pada malam ini saya mau berikan closing statement-nya sederhana. Kita tahu bersama bahwa tadi sudah ada kisah mengenai Lucifer, mengenai yang lain. Sehingga dalam hal ini maka dosa tamak ini sebenarnya terjadi bukan karena digoda. Tapi dosa ketamakan ini terjadi karena tergoda. Ya. Itu timbul dari dalam hati kita masing-masing. Sehingga dalam hal ini saya tidak bisa melihat orang lain itu tamak atau tidak. Yang tahu itu Tuhan dan diri kita sendiri. Ya. Sehingga dalam hal ini berhati-hatilah dengan keinginan-keinginan hati kita yang tidak terkontrol akhirnya menuntun kepada sebuah ketamakan. Dan kalau sudah tamak, berhati-hati. Dalam hal ini setan tidak salah, pilihan kita masing-masing. Ya, karena waktu itu pun setan jatuh karena keinginannya sendiri. Jadi closing statement-nya adalah agar kita tidak jatuh kepada dosa ketamakan. Agar kita berhati-hati dengan ketamakan. Maka harus lebih erat hubungan kita dengan Tuhan. Karena orang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dia akan lebih senang untuk tahu dosanya sendiri ketimbang melihat dosa orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Pendeta Matias atas closing statement-nya. Dan demikianlah acara diskusi pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh sahabat konsep yang telah menyaksikan dan juga telah belajar bersama dengan kami. Semoga diskusi ini akan membantu saudara dan saudari untuk memahami firman Tuhan lebih baik hari demi hari. Saat ini kita akan menutupnya dengan doa. Kami persilahkan Pendeta Edwin Pasaribu untuk menutupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dan juga kami pelajari melalui sekolah sahabat dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami untuk tidak tamak, dan juga kami boleh mendahulukan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak khawatir, tetapi kami selalu bergantung sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Tuhan, berkatilah Pendeta Matias yang sudah menyampaikan dan juga semua hamba Tuhan yang terlibat dalam konsep ini, sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman dan semakin dipersiapkan untuk menantikan Tuhan datang yang kedua kali. Memberkati juga sahabat-sahabat konsep yang mendengar, yang melihat tayangan ini, baik di YouTube, di Facebook, biarlah lewat itu iman mereka juga boleh terberkati, sehingga kami semakin dipersiapkan untuk menantikan Engkau datang yang kedua kali. Kami akan serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Edwin. Dan terima kasih untuk seluruh kita semua yang boleh melakukan diskusi ini. Dan kita bersyukur untuk kita boleh bersama-sama berjumpa kembali di Senin akan datang. Yang akan boleh menyampaikan firman Tuhan. Dalam diskusinya adalah Pendeta Abi Gail Sihombing dengan judul yang akan boleh dibawakan Mengembalikan. Baik, demikian kita boleh sama-sama dan kita boleh akhiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.